Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Wahab dengan NIM F1A2240111 dari Prodi S1 Statistika kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fitur-fitur dalam HTML. Khususnya yang akan saya bahas yaitu HTML image dan HTML formatting. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Baik, kita akan menggunakan waitressschools.com sebagai media pembelajaran. Oke, di Waitressschools sendiri selain HTML juga ada beberapa laman. Itu ada CSS, JavaScript, SQL, Python, dan masih banyak lagi yang dapat kita gunakan untuk mempelajari laman web. Kita langsung saja ke HTML. Di sini HTML itu merupakan hypertext markup language yang menyediakan struktur dasar dari sebuah halaman web. Pemanfaatan HTML sendiri cukup sering kita jumpai dalam kehidupan. Sebagian besar halaman yang berseliweran di internet itu merupakan bahasa HTML. Nah, kita di sini akan masuk ke HTML image. Baik, di sini kita menggunakan translate untuk agar memudahkan kita dalam memahami fitur HTML itu sendiri. Untuk HTML image atau HTML gambar, ada beberapa sintaks atau tag khusus atau atribut khusus yang digunakan. Itu yang pertama, di sini ada tag HTML img, digunakan untuk menanamkan gambar di suatu halaman web. Secara teknis, gambar tidak dimasukkan ke dalam halaman web, namun gambar ditautkan ke halaman web. Tag img di sini digunakan untuk menciptakan ruang penyimpanan untuk gambar yang dirujuk. Selanjutnya di sini juga ada atribut atau tag src, digunakan untuk menentukan jalur ke gambar. Selain itu juga ada atribut alt atau tag alt yang digunakan untuk menyediakan teks alternatif untuk gambar. Tag alt sendiri juga dapat digunakan untuk menyediakan teks atau gambar apabila terjadi kesalahan teknis pada atribut src sehingga gambar tidak muncul. Jadi kita dapat menggunakan atribut alt ini. Selanjutnya juga ada atribut style. Di sini digunakan untuk mengatur ukuran atau gaya pada gambar. Untuk ukuran sendiri kita bisa menggunakan atribut width dan juga height. Width untuk menentukan lebar gambar, sementara untuk height di sini digunakan untuk panjang gambar. Baik, kita langsung ke contoh saja di sini. Ya, di sini ada contoh yang bisa kita pakai untuk melihat bagaimana penggunaan HTML image. Di sini ada pertama ada deklarasi doctype atau atribut doctype HTML. Ini merupakan elemen yang menunjukkan bahwa dokumen ini merupakan file HTML. Sama juga di sini ada tag HTML, elemen yang selalu ada dalam setiap produk HTML. Ini ada head, style, kemudian img yang sudah jelaskan di atas tadi. Kemudian ada width hingga dengan atribut tag atau atribut HTML sebagai atribut penutup. Baik, kita langsung mencoba ke contoh. Oke, di sini telah ada juga gambar. Ini merupakan gambar yang disediakan oleh Waitressschools yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Baik, di sini kita akan lakukan perubahan dengan kita hanya akan menggunakan satu gambar saja. Itu gambar pertama. Untuk di sini kita akan hilangkan dulu gaya pada bagian lebarnya.
Untuk atribut head menggunakan H2 dengan tag H2 digunakan di sini agar huruf yang ditampilkan bisa lebih besar. Di sini kita akan menggunakan judul yaitu menampilkan gambar di dalam web, bisa di laman web dengan HTML. Nah, selanjutnya di sini atribut P. Atribut P ini kita gunakan sebagai atribut yang menampilkan huruf atau teks sebagai deskripsi gambar. Ini ukuran P itu lebih kecil daripada atribut H. Ini kita tambahkan deskripsi gambar yang ditampilkan. Memiliki tinggi di sini kita gunakan 170 pixel dan juga lebar 200 pixel. Untuk lebih memperjelas sumber gambar, kita tambahkan gambar ini merupakan gambar yang telah disediakan oleh Web3 School. Yang hanya dilakukan perubahan pada ukuran tinggi dan lebarnya. Untuk melihat hasilnya kita di sini ada atribut body dan HTML digunakan sebagai penutup. Untuk melihat hasil dari codingan yang kita lakukan barusan, kita tekan saja run di sini. Ya, muncullah hasil gambar yang sesuai dengan apa yang kita coding. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua mengenai HTML formatting. HTML formatting ini tentunya penggunaannya sudah tidak asing bagi kita karena dia digunakan untuk bagaimana mengatur format pada satu teks yang ditampilkan dalam suatu halaman web. Di sini ada beberapa tag yang digunakan untuk mengatur jenis teks yang akan ditampilkan pada halaman web. Di sini ada tag B atau bold digunakan untuk menebalkan suatu teks. Kemudian ada tag strong digunakan untuk digunakan untuk teks penting. Kemudian ada tag I atau italic digunakan untuk memiringkan teks atau teks yang dicetak miring. Kemudian ada tag M digunakan untuk teks yang ditekankan, hingga dengan di sini terakhir ada tag sub digunakan untuk teks yang sifatnya superscript. Baik, untuk lebih dipahami lagi, kita akan langsung saja ke contoh. Di sini kita akan gunakan ini ya, try it yourself. Oke. Tentunya kita harus menggunakan judul juga di sini untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Tetap ya, dengan seperti yang pada sebelumnya di sini menggunakan dengan H2, TK2. Kita tulis judulnya contoh penggunaan HTML formatting. Tetap ditutup lagi dengan tag H2.
Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh teks. Jadi kita hanya menggunakan beberapa tag yang ada pada HTML formatting. Contohnya yang cukup sering dijumpai ialah tag. Kita gunakan tag ini ya, tag bold. Untuk teksnya sendiri di sini kita gunakan teks ini saja. Pertandingan yang baru saja kita saksikan, Klasiko. Ini hanya contoh saja teman-teman, bisa menggunakan teks lain. Sorry, di sini harus tetap menggunakan tag P untuk bagaimana kita mengatur ukuran dari font yang kita gunakan. Kembali dinamakan titik, lalu kita kembali dengan tag bold dan juga tag P. Oke, saya telah membuat codingan di sini juga lanjutan dari bold tadi menggunakan tag I, mark, small, dan delete. Untuk melihat output atau hasil dari codingan ini kita ketik saja run seperti tadi. Iya, inilah dia hasil codingan atau output yang kita hasilkan dari codingan yang ini. Oke, baik, demikianlah video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.